Baik, selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Nurul Iksan, NIM 19104168849, kelas A1 pagi. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Adi Mursalin SEMM. Pengertian motivasi kerja. Dalam kebijakan konvensional, motivasi adalah dikotomi intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, motivasi diartikan sebagai melakukan suatu karena ketertarikan dengan atau karena merasa nyaman, sedangkan cara ekstrinsik, motivasi diartikan melakukan sesuatu karena hal itu diperintahkan untuk menghasilkan sesuatu. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Beberapa pendapat motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas hierarki kebutuhan, tapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan. Hierarchy of Needs Theory dari Maslow mengungkapkan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah semua kebutuhan dasar fisik manusia termasuk makanan, air, dan oksigen. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman mencakup semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindung baik secara fisik maupun emosi, serta bebas dari ancaman, termasuk lingkungan yang tertib dan kemerdekaan dari tindak kekerasan. C. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, hasrat untuk bersahabat, menjadi bagian sebuah kelompok dan dikasihi. D. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mengalami pemulihan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. 2. Teori ERG. Carlton et Delform merupakan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Teori ERG teori yang dikemukakan oleh Carlton et Delform mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, kebutuhan akan kebahagiaan lahir. Yang kedua, kebutuhan keterikatan, kebutuhan atas hubungan yang baik dengan orang lain. C. Kebutuhan pertumbuhan yang fokus pada pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kompetensi. Studi Hawthorne pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari bekerja di Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasi bagaimana dengan kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika percayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. Akan tetapi juga tingkat produksi juga meningkat ketika pencahayaan dikurangi para pekerja. Ini kemudian memberikan beragam waktu istirahat lagi. Tingkat produksi meningkat baik dengan waktu istirahat yang lebih baik, pendek maupun yang lebih panjang. Suatu terinterpretasi dari hasil ini adalah bahwa pekerja lebih dimotivasi bahwa mereka diperbolehkan untuk berpartisipasi. Supervisor dapat memotivasi karyawan dengan memberikan lebih banyak perhatian kepada mereka dan memperbolehkan untuk berpartisipasi. 4. Studi kepuasan kerja Herbert. Pada akhir tahun 1950-an, Frederick Herbert menyuplai 200 akuntan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Herbert mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor membuat mereka tidak puas kerja mereka pada suatu titik tertentu. Ia juga mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka puas. Dengan perjalanan studinya menemukan hal berikut. Teori X dan Y. Amsgar. Teori ini menciptakan proporsi mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerja. Pandangan dari teori X dan teori diangkum sebagai berikut. Pada tahun 1992, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan lagi. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang, memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberi tanggung jawab pada karyawan. Deskripsi job description cenderung tidak begitu terinventarisasi sehingga karyawan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan memiliki jalur karir yang lebih fleksibel. Untuk meningkatkan kepuasan kerja, banyak perusahaan mulai memberikan tanggung jawab pada karyawan.
Sekian ikut dari saya. Terima kasih.